langsung menuju ke Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Inilah dia Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Bendera fair play menandakan bagaimana pertandingan ini akan segera dimulai. Kita juga akan bisa menyaksikan bagaimana suasana dari stadion paling representatif di bumi Nusantara, yaitu Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Dua tim Pelita Jaya Jawa Barat dan juga PSM Makassar akan bertemu di malam hari ini. Dua tim yang sama-sama ingin meraih kemenangan dan juga dua tim yang sama-sama ingin terus merangsak bisa masuk menuju ke papan atas dalam klasemen Jarum Indonesia Super League. Dua Lopez akan saling berhadapan. Inilah dia Cristiano Lopez, pencetak 9 gol yang juga merupakan top skor bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Dan juga Dian Agus Prasetyo, penyerang tim nasional Indonesia yang terus membuktikan kemampuannya untuk bisa menjadi penyerang andalan di masa depan. Bagaimana suasana dari tribun stadion ini? Para muda-mudi dan juga orang tua terus memberikan dukungan dan menyaksikan bagaimana pertandingan di malam hari ini. Kita lihat, inilah dia Aldo Barreto, pemain yang sudah mencetak 6 gol bagi PSM Makassar, memimpin rekan-rekannya untuk berjabat tangan dengan para pemain dari Pelita Jaya Jawa Barat. Begitu juga kita saksikan gendut Doni Kristiawan sudah mencetak 1 gol bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Inilah dia wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ngadiman Asri bersama dengan AW1 HM Oleh Hadi, AW2 Rizal Kahar dan juga wasit cadangan Riz Wanda menjadi pengadil dalam Super Big Match di malam hari ini. Pelita Jaya Jawa Barat sebagai tim yang tentunya tampil cukup baik musim lalu dengan berada di posisi 9 besar untuk bisa lolos ke Jarum Indonesia Super League dan juga menjadi semifinalis Copa Indonesia pada musim lalu. Dan pada tahun 2006 mereka adalah tim yang menjadi promosi divisi utama. PSM Makassar, sebuah tim besar yang berada di timur Indonesia, pernah menjadi juara Liga Indonesia pada tahun 99-2000 dan juga pernah menjadi runner up di tahun 2000-2001 dan juga 2003 dan 2004. Dan menjadikan partai ini menjadi sebuah partai yang sangat menarik. Kedua tim yang dimiliki atau juga bermaterikan materi pemain yang sangat-sangat baik. Aldo Barreto dan juga Sam Sidar akan segera memimpin rekan-rekannya melakukan coin toss dengan Cristiano Lopez. Asli baru saja melakukan coin toss dan segera akan kita saksikan inilah dia line up dari Pelita Jaya Jawa Barat asuhan pelatih Fandi Ahmad. Ya, seperti yang kita lihat bagaimana di sini ada satu nama Johan Ibo yang diturunkan dengan merotasi seorang Camilo di belakang. Begitu juga LG Megiansa yang begitu lama dicadangkan dan tidak bermain karena cedera dan akhirnya diturunkan dengan dua motor di depan, itu Lopez dan juga gendut Doni tentunya. Dan ini merupakan line up dari PSM Makassar dengan pelatih Raja Isa. Ya, kita tahu bahwa stadion ini memiliki lapangan dengan rumput terbaik di Indonesia. Ini akan membuat 3 Amerika Latin yang flair footballnya sangat bagus. Aldo, Lopez, dan Proneto tampil luar biasa kali ini. Pelita Jaya Jawa Barat berada di peringkat 10 dalam Jarum Indonesia Super League. Dua pemain yang seling bahu-membahu di tim nasional, Samsul Herudin dan juga Firman Utina akan menjadi musuh dan juga akan kontra di partai malam hari ini. Kita akan saksikan siapakah dari dua pemain ini yang akan mampu memberikan hasil terbaik untuk bisa memenangkan timnya untuk meraih poin penuh dalam sejarah Jarum Indonesia Super League. Suasana begitu indah, rumput yang begitu representatif, benar-benar bisa menjadikan sebuah partai yang sangat-sangat bisa dinantikan dan juga bisa disaksikan dalam Jarum Indonesia Super League. Kita segera saksikan bagaimana wasit Ngadiman Asri tentunya mempersiapkan segala perangkat dan inilah dia kick-off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Sebuah pelanggaran baru saja terjadi di menit-menit awal. Tendangan bebas kali ini bagi PSM Makassar. Masih para pemain dari PSM Makassar langsung memberikan umpan tadi menuju kepada Aldo Barreto. Berhasil direbut. Bukan sebuah pelanggaran. Masih terus memainkan bola dari kaki ke kaki para pemain dari PSM Makassar. Jayusman tadi. Kembali sebuah tekanan melalui Claudio Damian Proneto. Irsyad Aras kali ini langsung berikan bola kepada Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi, kita coba berusaha untuk memberikan umpan. Sebuah penyelamatan menggagalkan Ali Kadafi untuk memberikan umpan dari Egy Melgiansyah. Ya, kembali memang sulit untuk menembus.
Thiago Sraglioto keras, sebuah penyelamatan dari Syamsidar. Ya, memang kita lihat bagaimana begitu rapatnya pertahanan dari PSM Makassar. Akhirnya pemain-pemain dari Pelita mengambil suatu keputusan yang sangat baik menurut saya. Shooting yang sangat-sangat keras dan sangat terarah. Kita lihat begitu pun juga refleks dari seorang Syamsidar yang mampu memblok bola. Ya. Peluang yang sangat baik menurut saya di babak pertama ini. Bagaimana sejauh ini memang sedikit berhasil, namun kita lihat apakah kemampuan dari seorang Egy untuk mengirimkan bola ke depan sebaik dengan Firman Utina. Rahmat Latif, kita lihat sebuah sliding tadi dari Claudio Damian Proneto. Pelanggaran dari Cristiano Lopez terhadap Claudio Damian Proneto. Akankah kartu kuning? Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Ngadiman Asri terhadap Cristiano Lopez. Ya, memang di sini Ngadiman Asri harus bersikap adil. Kita lihat tadi bagaimana ketika Samsul melakukan hal yang sama, dia mengeluarkan kartu kuning. Dan ini memang harus jadi pelajaran bagi pemain, terutama pemain asing. Ini yang dikatakan oleh Venart bahwa cukup risiko tinggi melakukan hal itu di tempat yang jaraknya begitu jauh dengan gawang. Firman Utina kali ini ternyata diberikan bola kepada Egy Melgiansyah. Thiago Sraglioto, umpan kepada Gendut Doni Kristiawan. Syamsidar, terjadi perebutan dengan Cristiano Lopez. Kita lihat bagaimana dua pemain ini berjibaku untuk meraih hasil maksimal bagi kedua tim masing-masing. Ya, tentunya memang tadi bola kita 50-50 ya. Bagaimana juga memang itu adalah daerah kekuasaan atau sterilisasi untuk seorang kiper. Dan akhirnya memang kita lihat bagaimana wasit Ngadiman memberikan pelanggaran. Walaupun memang di sini kita lihat memang ya dia sudah lebih dulu menangkap bola namun tidak bisa berhenti seorang Lopez karena sudah melompat dan akhirnya terjadi benturan. Ojael Sakibu kepada Claudio Damian Proneto kali ini. Masih Claudio Damian Proneto. Syamsul Bahri Hairudin. Kembali sebuah terjadi pelanggaran. Ya, kali ini Egy Melgiansyah meliuk-liuk kesakitan. Masih tergeletak. Ya, rasanya Samsul kali ini harus lebih berhati-hati lagi. Kita lihat bagaimana memang bisa sedikit membahayakan gerakan yang dilakukan oleh Samsul. Karena dia sudah mendapat kartu kuning, ini bisa merugikan bagi PSM Makassar kalau dia kembali menjadi korban kartu merah karena mendapat kartu kuning kedua. Dan kita lihat sejauh ini memang oleh Hadi memimpin cukup baik. Irsyad Aras, umpan yang sangat baik. Hampir saja kita lihat dimanfaatkan oleh Jelon. Kali ini bola masih dikuasai oleh Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto berikan bola kepada Samsul Bahri Hairudin. Berhasil direbut. Ya, Sriwijaya FC langsung memperbesar keunggulannya menjadi 2-0. Dan kali ini Cristiano Lopez, masih Cristiano Lopez, masih Cristiano Lopez. Dan sebuah peluang dari Cristiano Lopez. Sebuang sia-sia, sudah berhadapan dengan penjaga gawang Syamsidar. Ya, ini yang saya katakan tadi, berkali-kali Cristiano Lopez harus melihat kemana dia memberi bola. Kita lihat bagaimana dia melakukan delay, menunggu kawan. Tapi memang tidak ada yang mendampingi dia, akibatnya peluang terbuang sia-sia. Masih kali ini Emre Ridwan berikan bola kepada Errol Iba. Masih Errol Iba cukup baik. Errol Iba umpan ke tengah kotak penalti. Masih ada Cristiano Lopez kali ini. Cristiano Lopez masih berada di atas misal dari Syamsidar. Kali ini bola oleh Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi berikan bola kembali kepada Samsul Bahri Hairudin. Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto kali ini. Sebuah placing bola dari Aldo Barreto. Masih berada di atas misal dari Dian Agus Prasetyo. Semakin menarik dan semakin ketat super big match malam hari ini. Ya, satu sinyal yang memang sangat baik dilakukan oleh seorang Barreto. Kita lihat posisi Dian yang sudah sedikit maju dari gawangnya. Dan disitulah kita lihat kesempatan diambil oleh Barreto dengan melakukan tendangan volley mengarah ke tiang jauh. Dan kita lihat kolektivitas yang saya pikir sedikit kurang dari kubu PSM yang menyebabkan mereka sangat sulit untuk menembus pertahanan dari Pelita juga. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, dan baru kali ini terjadi pelanggaran. Bagaimana wasit oleh Hadi melihat pelanggaran terhadap Claudio Damian Proneto. Bagaimana Jello terjatuh. Dan bola kali ini berhasil dikuasai oleh Claudio Damian Proneto dan mendapatkan pelanggaran dari Thiago Sraglioto. Emre Ridwan, Gendut Doni dan juga Thiago Sraglioto menjadi pagar. Bersiap-siap melakukan sebuah tendangan kali ini. Jello, masih Jello, sebuah keras. Tendangan dan penyelamatan dari Dian Agus Prasetyo. Tendangan-tendangan keras dari luar kotak penalti diperagakan oleh para pemain-pemain dalam partai malam hari ini. Iya, keras sekali kita bagaimana tendangan dan akurasi yang sangat baik. Kita lihat tendangan dari Jello, begitu terarah.
dan dengan akselerasi dari seorang Dian mampu membuang bola, mengamankan gawangnya. Egy Melgiansyah berikan bola kepada Errol Iba. Masih Errol Iba kali ini cepat mencoba melakukan sebuah counter attack. Masih Errol Iba, kita lihat berlari dia melewati pergerakan dari Jayusman. Umpan kali ini Gendut Doni, sebuah peluangnya bagaimana posisi yang sangat kosong dari Gendut Doni, gagal memanfaatkan umpan dari Errol Iba. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Errol, melakukan overlapping yang sangat jauh dengan umpan juga yang sangat baik dan sangat terukur. Kita lihat bagaimana seorang Gendut Doni yang berdiri begitu bebas melakukan heading. Namun sayang sekali heading yang tidak begitu baik, akhirnya hilanglah peluang dengan percuma. Kita tahu dengan usia yang muda mereka bermain cepat dari menit pertama hingga sekarang, mampu mengimbangi keunggulan kualitas teknik yang dimiliki oleh anak-anak Makassar. Cristiano Lopez kali ini berusaha mengejar bola. Masih Cristiano Lopez, kita lihat berusaha melewati. Ya, kali ini umpan kembali. Dan penyelamatan dari Syamsidar masih terus membuat para pemain dari Pelita Jaya Jawa Barat harus menahan keinginan untuk meraih gol dalam Super Big Match malam hari ini. Ya, satu teknik yang sangat baik bagaimana Lopez mengelabui pemain pertahanan daripada PSM, dan kita lihat umpan yang sangat terukur namun Syamsidar masih mampu memotong bola. Johan Ibo tampil cukup baik sejauh ini, menggantikan peran dari Camelo di jantung pertahanan Pelita Jaya Jawa Barat. Firman Utina, 1 menit tambahan waktu. Inilah dia Firman Utina, berikan umpan maksudnya kepada Cristiano Lopez. Masih Firman Utina kali ini. Masih Firman Utina, kita lihat umpan ke tiang jauh. Gendut Doni yang dituju, Cristiano Lopez, Thiago Sragliotto, masih ada Oja El Sakibu, Egy Melgiansyah. Pelanggaran terjadi. Ini dia Samsul Bahri Hairudin. Terlalu deras. Bagaimana tadi Syamsidar berikan bola kepada Oja El Sakibu. Cristiano Lopez. Wasit oleh Hadi telah meniupkan peluitnya. Inilah dia babak pertama Super Big Match dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Pelita Jaya Jawa Barat 0, PSM Makassar 0. Jangan kemana-mana, kita akan membahas jalannya pertandingan di babak pertama dan juga prediksi babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Balik lagi menuju ke Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, dan segera kita menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua Super Big Match Jorum Indonesia Super League. Pelita Jaya Jawa Barat menghadapi PSM Makassar. Dan selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung mitra sepak bola. Partai ini adalah partai yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Skor masih sama kuat 0-0. Duel antara Pelita Jaya Jawa Barat menghadapi PSM Makassar. Bagaimana Pelita Jaya Jawa Barat terus memberikan tekanan kepada PSM Makassar di babak pertama, tapi mereka masih belum bisa mencetak 1 gol. Dan inilah dia penjaga gawang Dian Agus Prasetyo. Dan memang dalam beberapa partai terakhir, kita bisa saksikan bagaimana Pelita Jaya Jawa Barat mampu meraih 6 poin lewat 2 partai terakhir yang mereka menangkan. Sementara ini PSM Makassar gagal meraih poin dalam 2 partai terakhir setelah takluk atas Persijap Jepara dan juga PSIS Semarang. Akankah PSM Makassar, tim yang terluka dalam 2 partai terakhir, mampu menghancurkan tuan rumah Pelita Jaya Jawa Barat dalam duel di depan publiknya sendiri di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung? Dan kita akan segera menyaksikan apa yang akan terjadi di babak kedua ini. Bagaimana wasit oleh Hadi masih terus menyiapkan segala kesiapannya untuk memulai kick off babak kedua pertandingan ini. Inilah dia, dan kick off babak kedua telah dilakukan oleh Pelita Jaya Jawa Barat. Bola kali ini melalui Errol Iba. Pelita Jaya Jawa Barat langsung umpan panjang mengarah kepada Cristiano Lopez dan juga Gendut Doni Kristiawan. Belum terjadi pergantian pemain dari kedua tim. Masih tetap mempertahankan materi pemain dari babak pertama. Ini dia Irsyad Aras, merupakan abang dari pemain Pelita Jaya, Ardan Aras. Jelo kali ini menguasai bola. Masih Jelo, kita lihat Jelo
Masih Jelo kali ini mencoba masuk dalam kotak penalti. Umpan dan peluang dan sebuah gol! Kolaborasi dari dua pemain yang paling banyak mencetak gol. Jelo dan juga Aldo Barreto menambah jumlah pundi-pundi gol bagi duet maut asal Makassar ini. Dan Aldo Barreto mencetak gol yang ke-7 dalam Jarum Indonesia Super League di Super Big Match malam hari ini. Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa mereka memiliki kualitas yang tinggi. Artinya bisa berbahaya kalau mereka bisa bekerja sama di lini pertahanan dari Pelita. Kita lihat bagaimana set piece atau kemampuan mereka menipu pemain belakang dari Pelita Jaya, memberi peluang ke Aldo Barreto, dan kita lihat bagaimana Dian tidak mampu menghalau bola dalam jarak yang begitu dekat. Iya, satu potensi yang kita tahu bahwa pemain-pemain dari PSM mempunyai kualitas sangat baik, pemain-pemain depannya, dan kita lihat pertama kali suatu kerjasama yang sangat baik akhirnya menghasilkan gol yang sangat baik juga. Kita lihat diawali dengan kesalahan seorang pemain bertahan daripada Pelita yang akhirnya mampu mengakibatkan gol terjadi. Dan inilah yang sangat mengkhawatirkan apabila kerap, ya peluang kembali. Ya, apabila kerap sekali Pelita begitu asik menyerang, akhirnya mereka lengah di pertahanan, dan inilah gol yang tercipta. Bagaimana Eduardo Bizarro mendapatkan bola muntah, tetapi sebuah tendangan first time-nya masih dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Syabri Shidar. Kali ini kembali lepas. Bagaimana kali ini sebuah peluang dari... Wow, bagaimana umpan tadi dari Claudio Damian Proneto gagal dimanfaatkan oleh Jelo. Kembali umpan ke tengah kotak penalti. Ada Johan Ibo. Dan kali ini datang sebuah tendangan dari Ali Gaddafi. Ya, tentunya dengan gol yang tercipta, kita bagaimana lihat anak-anak PSM sudah semakin bergairah melakukan penyerangan, dan kita lihat apabila second line pun mampu melakukan penyerangan dengan baik. Ya, pada pertandingan melawan Sriwijaya mereka juga tertinggal lebih dahulu, namun mereka mampu membalikkan keadaan menjadi unggul 2-1. Iya, hampir saja bagaimana tendangan dari Egy tadi sangat terukur, namun masih mengenai pemain pertahanan daripada PSM. Peluang hilang begitu saja. Kita lihat bagaimana, ya hampir saja juga Samsida sudah salah posisi. Kita lihat kali ini Aldo Barreto, kembali peluang bagaimana PSM Makassar. Aldo Barreto dan penyelamatan dari Dian Agus Prasetyo menahan keinginan dari Aldo Barreto untuk mencetak gol yang ke-8 di musim ini. Iya, diawali dengan umpan terukur oleh Proneto, sangat baik di daerah pas di depan, gerak lari daripada seorang Barreto. Namun sayang, kita lihat bagaimana peluang yang sangat baik dimiliki, mampu dibentangkan oleh Dian Agus tadi. Ya, dan memang Aldo Barreto bukan tipe penendang kidal. Ini yang membuat dia agak kesulitan melakukan shooting yang tepat, placing yang tepat untuk memperdayai seorang Dian. Firman Utina. Kita lihat bagaimana peluang emas dari Aldo Barreto tadi. Jelo. Masih Jelo, kita lihat pemain yang memberikan sebuah assist kepada Aldo Barreto tadi. Ya, kembali skill individu sangat baik dari Jelo tadi. Harus dihentikan dengan tackling oleh Errol. Kita lihat sedikit sudah mulai kelihatan frustasi. Ya, memang kita lihat tidak ada gerakan berbahaya yang dilakukan oleh seorang Errol. Ini yang membuat wasit oleh Hadik tidak mengeluarkan kartu kuning, cukup memberi peringatan dengan tendangan bebas untuk anak-anak Makassar. Masih Errol Iba. Cristiano Lopez kembalikan kepada Errol Iba. Umpan yang cukup baik kali ini kepada Rudi Widodo. Kerjasama yang cukup baik kepada Firman Utina. Dan terjadi perebutan bola bagaimana Firman Utina dan sebuah gol! Firman Utina berhasil menyamakan kedudukan dan membuat publik Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung bersorak-sorai dari gelandang tim nasional Indonesia Firman Utina 1-1 Pelita Jaya Jawa Barat, dan juga lawannya PSM Makassar. Iya, kita lihat bagaimana satu kemelut di muka gawang dari Samsidar akhirnya bisa dimaksimalkan menjadikan gol oleh Firman Utina dengan kesempatan sedikit melakukan syuting sangat riak. Kita lihat bagaimana tayang ulang, ya satu sentuh
shooting yang sangat-sangat berkelas. Kita lihat bagaimana di sudut gawang pojok daripada Samsidar. 1-1 skor untuk PSM dan juga Pelita. Ya, dan kita katakan tadi bahwa anak-anak muda Pelita Jaya bukan pemain yang mudah patah semangat jika tertinggal. Dan ini terbukti kali ini mereka mampu mengulanginya. Mereka tetap menggempur pertahanan dari anak-anak Makassar hingga tercipta gol dan skor menjadi imbang 1-1. Ridwan kembali, masih Ridwan. Umpan daerah kepada Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez kali ini. Umpan kepada Rudi Widodo. Terlambat sepersekian detik Rudi Widodo menerima umpan dari Cristiano Lopez. Irsyad Aras melindungi bolanya tadi. Ya, fast break tadi sangat baik dan kita lihat bagaimana kembali di sini kubu dari PSM melakukan serangan. Serangan silih berganti, kita lihat semakin cepat pertandingan. Jelo kali ini. Masih Jelo mengasih bola. Masih Jelo, pelanggaran tadi. Ya, Lakukan kembali oleh Egy Melgiansyah. Rendra, kita lihat juga Bembari, individu yang lebih ditonjolkan dengan ingin melewati 1-2 pemain sebenarnya. Apabila Jelo lebih cepat melepas bola, mungkin akan lain ceritanya. Ya, kita lihat bagaimana ketika Barreto mencetak gol tadi bermula dari kerjasama. Ini yang tidak terlihat, yang justru sangat merugikan kemampuan individu yang mereka miliki kalau sangat individualistis. Ada Claudio Damian Proneto dan juga Jelo kali ini. Jelo sebuah tendangan pressing. Melengkung masih berada di atas mistar gawang dari Dian Agus Prasetyo. Dan tayangan lambat bagaimana tendangan melengkung dari Jelo. Thiago Sragliotto kali ini. Kankah Thiago Sragliotto melakukan sebuah tendangan keras kembali seperti yang dilakukannya di babak pertama. Sebuah jarak yang memang tidak jauh berbeda dari tendangannya di babak pertama kali ini. Thiago Sragliotto kembali masih dapat diamankan oleh Syamsidar. Ya, ini yang kita katakan tadi bahwa salah satu hal yang membuat Fandi Ahmad tidak membuang Thiago adalah tembakan-tembakan berbahaya yang dia miliki, yang merupakan ciri khas Amerika Latin. Cristiano Lopez kali ini cukup baik. Cristiano Lopez umpan kembali dan sebuah peluang emas dari Pelita Jaya Jawa Barat gagal dimanfaatkan dan gagal menambah keunggulan bagi Pelita Jaya dari Firman Utina. Iya, sayang sekali dengan diawali yang sangat baik. Bagaimana gerak dari Lopez melakukan atau melewati dari kaki Hamdi Hamzah. Namun sayang kita di sini peluang yang sangat baik, sayang sekali Firman tidak bisa merasakan gol kedua untuk timnya. Ya, dan ada dua pemain yang gagal memanfaatkan peluang atau asis yang bagus dari seorang Lopez, Thiago dan Firman Utina. Berikan bola kepada Jelo. Masih Jelo. Kita lihat Jelo kali ini menguasai bola. Masih Jelo menguasai bola. Aldo Barreto. Sebuah peluang emas. Bagaimana kita lihat Claudio Proneto menunggu bola dari Aldo Barreto. Ya, begitu ambisius kita lihat bagaimana Proneto sudah berdiri bebas dan sudah meminta bola. Ceritanya akan lain jika dia tidak melakukan tembakan spekulasi dan memberikannya kepada Proneto yang sudah berdiri bebas. Thiago Sragliotto. Firman Utina. Cristiano Lopez kali ini, masih Cristiano Lopez. Kita lihat sebuah peluang dari Cristiano Lopez masih belum bisa menjebol gawang Syamsidar. Iya, satu kesempatan sangat baik. Kita lihat sudut sempit memang sangat-sangat sulit untuk melakukan syuting. Bagaimana dengan kepercayaan tinggi melakukan kontrol dada di udara sangat baik. Namun Lopez memaksakan diri untuk melakukan tendangan ke arah gawang. Kita lihat bagaimana Rudi sudah berlari ke tengah untuk meminta bola. Peluang bagi Pelita Jaya, ada Firman Utina dan juga Eduardo Bizarro. Firman Utina mendatar kali ini, masih dapat dimanfaat atau juga ditangkap oleh Syamsidar. 5-0 terus memperbesar keunggulan Sriwijaya FC atas Persita Tangerang. Satu menit tambahan waktu. 1 menit waktu bagi Pelita Jaya Jawa Barat ataupun juga PSM Makassar untuk bisa meraih poin penuh 3
dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League di malam hari ini dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Sebuah waktu yang sangat-sangat riskan. Kita lihat bagaimana akankah ini menjadi sebuah hasil membagi poin bagi kedua tim. Bagaimana Pelita Jaya Jawa Barat yang di 2 pertandingan terakhir meraih poin penuh harus berbagi dengan PSM Makassar. Ya, wasit oleh Hadi telah meniupkan peluitnya menandakan akhir dari Super Big Match Jarum Indonesia Super League di malam hari ini. Pelita Jaya Jawa Barat berhasil menyamakan kedudukan melalui Firman Utina setelah sebelumnya tertinggal lewat gol dari Aldo Barreto. Dan mereka berbagi angka sama 1-1. Dan dalam tayangan kita lihat bagaimana seorang Thiago Sragliotto masih meringis kesakitan. Dan inilah dia Aldo Barreto, pencetak gol bagi PSM Makassar dan mencetak gol yang ke-7 di Jarum Indonesia Super League. Sebuah duel, kita lihat sebuah duel kelas tinggi dari dua tim yang memang sama-sama memiliki kemampuan yang tinggi. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.